Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Zuriatul Fitria dengan nomor induk mahasiswa 1262012033341, absen 41, kelas PAI 3F. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Akhlak, dosen pengampu Bapak Muhammad Ja'far As-Shodiq Eskom MPDI. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mengkaji tentang perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuannya. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Tasawuf pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, dan tasawuf amali. Dari ketiga macam tasawuf tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan tercela dan mensucikan diri dengan perbuatan terpuji. Dengan demikian, dalam proses mencapai tujuan tasawuf, seseorang harus menjadi orang yang mempunyai akhlak mulia. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang membahas tentang cara mengesahkan Allah sebagai salah satu sifat yang penting di antara sifat-sifat Allah yang lainnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ilmu tauhid berkaitan dengan segala sifat dan perbuatan. Dengan demikian, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid yaitu ilmu tauhid memberikan pengaruh terhadap pembentukan akhlak karena menjadi dasar bahwa amal perbuatan manusia ditujukan kepada Allah. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Tujuan dari pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang patuh dan tunduk dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, serta memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian, ilmu akhlak sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan dalam pembentukan karakter peserta didik. Kedua yaitu pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah keadaan jiwa manusia yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak perlu berpikir terlebih dahulu. Contoh, ketika ada orang yang meminta-minta langsung diberi. Sedangkan akhlak menurut Ibnu Miskawai adalah keadaan jiwa seseorang yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Contoh, ketika jatuh langsung membaca istighfar. Beberapa ciri-ciri akhlak diantaranya yaitu merasa malu melakukan perbuatan buruk, tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain, selalu bersikap baik kepada orang lain, selalu berkata jujur, tidak banyak bicara, selalu bersyukur dan bersabar. Dan yang ketiga yaitu pengertian etika, moral, dan susila. Etika adalah ilmu yang mengkaji tentang perbuatan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran. Moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batasan perbuatan baik dan buruk dengan menggunakan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan susila adalah pedoman untuk membimbing orang agar berperilaku baik berdasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan mengacu pada sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat. Hubungan etika, moral, susila dengan akhlak. Etika, moral, susila, dan akhlak memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu sebagai penilai dari perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia. Perbedaannya yaitu etika, moral, dan susila bersumber pada perbuatan manusia, sedangkan akhlak bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak dan manfaatnya. Faktor internal, insting atau naluri, sebagai penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, kehendak, faktor yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sungguh-sungguh yang akan menentukan manusia berbuat baik atau buruk. Keturunan, faktor yang secara langsung yang diturunkan oleh orang tua yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang. Faktor eksternal, adat kebiasaan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi karena ada kecenderungan hati yang tinggi hingga menjadi kebiasaan. Lingkungan memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan akhlak manusia karena lingkungan menjadi tempat untuk berinteraksi setiap hari. Dan pendidikan memberikan pengaruh yang besar juga dalam pembentukan akhlak karena dengan pendidikan seseorang diajarkan bagaimana menentukan keputusan dalam melakukan tindakan dan tujuan dari pendidikan yaitu membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Kelima yaitu peran akhlak terhadap problematika masyarakat modern.
Dewasa ini kita ketahui bahwa modernisasi semakin berkembang pesat. Modernisasi memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat, baik pengaruh positif dan pengaruh negatif. Masyarakat modern saat ini semakin mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga mengesampingkan ilmu agama. Mereka cenderung terbawa arus perubahan tanpa memperhatikan jati dirinya, hanya untuk mengikuti tren yang sedang terjadi. Oleh karena itu, peran akhlak di sini sangat penting untuk mengembalikan kesadaran masyarakat akan jati dirinya dan untuk meminimalisir akan terjadinya kerusakan moral yang saat ini banyak terjadi. Pemahaman tentang akhlak dan nilai-nilai akhlak harus ditanamkan pada setiap orang agar menjadi penopang dalam hidupnya untuk bisa memilih dan memutuskan dalam berbuat baik dan buruk. Dan yang terakhir atau keenam yaitu ayat Al-Quran tentang kajian akhlak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Demikianlah pemaparan jawaban dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.